Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran seni budaya dan prakarya mengenai seni pahat dan seni patung. Semoga kalian dapat mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Seni rupa Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha adalah seni pahat dan seni patung. Seni pahat umumnya berupa hiasan-hiasan dinding pada candi. Adapun seni patung yang berkembang umumnya berupa patung pada sebuah candi. Pada slide yang dapat kalian lihat, di sana ada dua buah gambar. Gambar pertama merupakan seni patung pada Candi Prambanan. Gambar kedua adalah seni pahat pada Candi Borobudur. Patung dapat dibuat dari bahan keras maupun bahan lunak. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu cadas. Bahan lunak untuk membuat patung antara lain tanah liat, plastisin, bubur kertas, atau adonan dari tepung. Beberapa teknik yang digunakan untuk membuat patung adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik memahat dan mengukir. Teknik ini digunakan dalam membuat patung dengan bahan keras. Teknik memahat berarti memperkecil bahan yang digunakan. Istilah memahat biasanya digunakan untuk bahan keras, seperti batu cadas atau marmer. Sedangkan teknik mengukir digunakan untuk mengukir bahan dari kayu. Kalian dapat lihat gambar pada slide. Teknik memahat dan teknik mengukir sama-sama menggunakan palu serta besi yang digunakan untuk mengukir dan memahat benda sampai bentuk yang diinginkan. Seni ukir dengan motif Dayak sangat kuat nilai etniknya. Dibandingkan dengan ukiran dari Jepara, harga produk ukiran Dayak memang relatif lebih mahal. Hal ini bukan dikarenakan pengrajin ukiran Dayak menetapkan keuntungan yang tinggi. Mahalnya produk ukiran Dayak ini karena bahan baku yang sulit didapat. Seni ukir Dayak membutuhkan kayu ulin sebagai bahan bakunya. Padahal jenis kayu ini sudah sangat langka ditemukan di hutan-hutan di Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak memiliki kekayaan seni ukir yang dekat dengan alam, sehingga umumnya motif yang digunakan tak jauh dari motif tumbuhan dan satwa, serta sebagai simbol kepercayaan mereka. Hal ini terlihat dari penggunaan motif-motif unik khas Dayak yang digunakan mulai dari interior bangunan rumah, peralatan rumah tangga, sampai perangkat kesenian. Sedangkan ukiran Jepara yang berasal dari Jawa Tengah terkenal memegang teguh budaya dan seni Jawa sebagai nilai leluhur nenek moyangnya. Di antaranya melalui seni ukir relief Jepara yang hampir setiap bagian mempunyai nilai filosofi Jawa. Seni ukir dan seni memahat adalah bakat yang diturunkan secara turun-temurun sebagai pegangan hidup. Untuk itulah, ukiran Jepara seperti mempunyai ruh yang mampu menghidupkan ornamen ataupun furniture sebagai tubuh dari ukiran tersebut. Pahatan dan ukiran dilakukan secara detail, telaten, penuh kesabaran. Ini adalah buah nilai filosofi Jawa yang kental kaitannya dengan kesabaran, ketelatenan, dan memangku orang sesuai tingkat strata sosialnya.
Teknik membutsir adalah teknik membentuk tanah liat atau lilin menjadi bentuk mainan, patung kecil, atau bentuk tertentu berdasarkan daya cipta. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurang bahan yang dibentuk. Biasanya dibantu dengan alat butsir atau sudip. Ada gambar di sebelah kanan. Di sana adalah contoh alat yang digunakan untuk membutsir. Jadi ada berbagai macam bentuk alatnya. Dan di sebelah kiri itu adalah hasil patung yang dihasilkan dengan cara teknik membutsir. Gambar yang dapat kalian lihat adalah gambar patung dengan cara teknik membutsir. Di sebelah kiri ada gambar patung yang menyerupai Bung Karno yang berada di Madame Tussauds, Bangkok. Sedangkan di gambar sebelah kanan yaitu gambar Putri Diana dengan Pangeran William yang berada di Museum Alive Star Ancol. Jadi dengan teknik membutsir biasanya patung yang dibuat itu menyerupai bentuk manusia, bentuk hewan, ataupun berbagai macam bentuk yang diinginkan. Teknik membuat patung lainnya yaitu dengan cara mencetak atau cor. Teknik ini dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan, misalnya gips, besi, atau perunggu. Sebelum membentuk, biasanya cetakan perlu dibuat terlebih dahulu. Cetakan itu bisa dari berbagai macam bahan, bisa dari batu, kayu, atau mungkin berbentuk silikon. Setelah itu, lelehan bahan dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengering sampai lelehan tersebut membentuk cetakan yang diinginkan. Lalu dituang ke dalam cetakan. Setelah itu diratakan. Setelah merata di dalam cetakan, ditunggu sampai kering atau bisa dijemur di bawah sinar matahari sampai dia benar-benar kering dan benar-benar menyatu. Ini dia. Selanjutnya yaitu teknik lintingan. Teknik lintingan yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil yang berasal dari tanah liat ataupun koran. Kalian bisa lihat gambar pada slide. Jadi lintingan itu adalah gulungan-gulungan kecil yang padat, memanjang, yang kemudian nanti akan ditempelkan sampai membentuk karya yang diinginkan.
Teknik putar atau throwing dalam pembuatan gerabah merupakan cara pembuatan gerabah dengan menekan gumpalan tanah liat yang terletak di atas alat putar dengan tangan sehingga dapat membentuk gerabah yang umumnya berbentuk bulat atau silindris. Setiap bagian tangan memiliki fungsi yang berbeda-beda, di antaranya dasar telapak tangan atau base of the palm untuk menekan dan meratakan tanah liat, ibu jari atau thumb untuk membuka gumpalan tanah liat, jari telunjuk atau index finger digunakan untuk melebarkan, ruas jari-jari atau knuckle digunakan untuk meratakan bagian dalam piring serta menipiskan, ujung jari atau finger tip untuk memberikan bentuk, dan rongga telapak tangan atau hollow of the palm untuk memberi tekanan ke bawah. Dan teknik ini dilakukan dengan bantuan sedikit air yang diberikan kepada tanah liat agar mempermudah membuat cetakan sampai bentuk sempurna. Kalian dapat membuat karya sederhana berupa patung menggunakan bahan yang kalian punya atau mainan yang kalian punya. Di sana ada contoh lilin mainan yang berwarna-warni. Nah, lilin mainan ini bisa kalian bentuk seperti bunga ataupun kupu-kupu dan beberapa bentuk lainnya. Mengapa kita bisa menggunakan lilin mainan? Karena lilin mainan ini bahannya lunak, sehingga mudah untuk membuat bentuk yang kita inginkan. Selain itu, harganya murah dan mudah didapatkan. Kalian bisa mendapatkan lilin mainan ini di toko mainan ataupun toko alat tulis. Contoh karya sederhana lainnya, kalian bisa menggunakan koran bekas, kertas bekas, ataupun majalah bekas yang tidak kalian gunakan. Daripada menjadi sampah, kalian bisa gunakan bahan-bahan tersebut menjadi sebuah karya sederhana yang bisa kalian gunakan kembali. Caranya, koran tersebut kalian buat menjadi gulungan kecil atau lintingan kecil dengan panjang yang sama. Kalian dapat memanfaatkan tempat bekas solasi untuk membentuk bundaran seperti tempat pensil. Setelah itu, kalian isi dengan lintingan koran sampai bentuknya sempurna dan padat. Jika sudah selesai, kalian bisa memberikan lem di sekeliling koran tersebut. Kemudian kalian biarkan mengering dan mengeras sampai bentuknya atau sampai korannya tidak tercerai-berai ketika kalian buka bekas lem tersebut. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung menggunakannya sebagai alat tulis, atau jika kalian ingin menambahkan warna, kalian bisa memberikan cat pada lintingan koran tersebut agar terlihat lebih. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya dan juga kalian dapat mempraktekannya di rumah masing-masing agar kalian bisa mengisi waktu di rumah dengan kegiatan yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.